bagi hasil dalam perdagangan, yaitu harus berupa mata uang. Itu saja yang enak. Kalau yang ada dalam kitab yaitu berupa dinar dan dirham, emas atau perak. Tapi yang dikehendaki dengan emas dan dirham, dinar dan dirham, yaitu agar supaya tidak menambahi pekerjaan yang selain daripada qirat. Sedangkan emas dan dirham karena sebagai mata uang sehingga tidak perlu untuk mengganti atau mencari menukarkan lagi, sehingga ada pekerjaan lagi. Sehingga kalau kita kaji dari ilatnya semacam ini pada zaman sekarang malah justru dengan dinar dan dirham tidak sah. Karena apa? Karena dengan dirham dan dinar itu adalah hal yang bisa dijadikan malah justru menambahi pekerjaan, karena tidak ada sekarang mata uang berupa dinar atau dirham. Dan mata uang dinar dan dirham sekarang itu ya diganti dengan uang. Hanya saja walaupun toh diganti dengan mata uang atau nut atau warokoh atau fulus, untuk masalah ribawinya tidak akan pernah bisa menduduki. Sebab ribawi itu ilatun qasiroh, ilat yang terbatas pada emas dan perak dan makanan, dijual ditukarkan dengan sejenisnya. Sedangkan uang ini bukan termasuk golongannya, makanya uang tidak masuk di dalam ribawi ala kulli qaulin. Karenanya sebagaimana yang ada di dalam hari raya biasanya menukarkan uang 100.000 dengan 90.000, itu sah-sah saja. Karena itu memang fulus, bukan termasuk emas, bukan termasuk ribawi. Tidak bisa dikatakan riba. Tapi riba itu hanya terbatas pada emas dan perak. Cuma urusan zakatnya, kalau emas dan perak sudah jelas. Sekarang emas dan perak itu sudah diduduki dengan kedudukan warokoh, uang kertas. Maka orang yang memiliki uang kertas itu kewajiban untuk zakat. Walaupun dari ulama Syafi'iyah ya masih terjadi pertentangan. Maka ketika saya didatangi Habib Abdullah Al-Haddad datang pada rombongan habaib datang pada saya menanyakan masalah uang di bank itu wajib zakat apa tidak. Saya katakan ana wajibnah walakin lam ungkir alaman lam yujibha. Saya mewajibkannya, tapi saya tidak ingkar dengan orang yang mengatakan tidak wajib, karena memang dalam teks Quran hadisnya enggak ada. Yang ada itu zahab dan fiddah. Tapi zahab dan fiddah itu alasannya kan sebagai mata uang sehingga kewajiban untuk zakat. Ya maka sekarang digantikan mata uang dengan emas dan dengan kertas ya harus mengeluarkan zakat. Tapi bagi yang tekstual karena teksnya itu emas dan perak ya tetap al-aslu adamul wujub. Namun Syekh Mahfud Al-Turmusi At-Termasi sebagai pedoman orang Jawa, guru Mbah Hasim Mas Ali, beliau mengatakan
manam yujib zakatan nukut bahwa bakhilun, orang yang minal bukhola, orang yang tidak mewajibkan uang kertas diwajib aku tentang wajib zakat niku termasuk golongan bukhola. Kalau menurut mutaakhirun biyen niku malah justru lek uang niku mengandung kandungan emas dan perak. Sebab semua negara ketika mengeluarkan emas, mengeluarkan uang itu harus mempunyai cadangan emas dan perak. Kalau tidak bisa. Tapi kalau sekarang tidak bisa, tidak menggunakan emas dan perak, tapi ukurannya dengan pasaran. Maka dibebaskan membuat uang silahkan, tapi kalau membuat uang yang begitu banyak, akhirnya uang yang merosot, tidak laku. Nah, sekarang ini tinggal pinter-pinteran untuk memperdagangkan persaingan dagang, apalagi yang sekarang namanya pasar global niku. Pasar global, kalau kita tidak mampu untuk memanage barang kita, maka uang kita juga tidak akan ada artinya. Dulu saja pada waktu zaman Pak Harto itu dolar itu masih 2.000 jadi 4.000, ketir-ketir tidak karuan. Tapi sekarang sudah 4.000 lagi, sudah 15.000. Tapi konon niki keuangan di Indonesia, semua dunia menurun, malah justru Indonesia yang nurun tapi enggak seberapa, hanya 3% atau apa, yang lainnya itu sampai 70% atau sampai 100%. Karena pancen krisis global nih, dengan gara-gara peperangan Ukraina karo Rusia. Wis niku masalah urusan keuangan ngangel anune. Per detik yo mundak. Mulane kalau kita kiaskan wajibnya zakat uang itu dengan emas dan perak, yo kita harus mengikuti nisabnya emas dan perak. Wajiban mengeluarkannya juga sesuai dengan emas dan perak, berarti 2,5%. Lah untuk nisabnya kalau yang pakai Fathul Qadir dengan cara detail itu 77,50 gram. Tapi kalau dengan cara global saja, karena dalam hadis itu 20 miskol atau 20 dinar, 1 dinar 4 gram, berarti sekitar 80 gram. 80 gram, kalau 1 gram sekarang 1 yuto, berarti punya uang 80 yuto, sudah kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tapi dengan catatan utuh 1 tahun. Nah, sedangkan pegawai-pegawai yang gajinya 3 juta, 4 juta, dan itu sudah habis untuk makan sama keluarganya, nah, itu ya tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini keinginannya kan di Pemkab itu juga ditarik zakat semua yang dapat gaji dari PNS. Nah, sedangkan alasannya ya zakat profesi. Kalau saya masih tetap gak mau menerima adanya zakat profesi. Nah, simple saja, kalau saya
Zakat itu diwajibkan bagi orang kaya, dikeluarkan kepada orang miskin. Tidak usah melihat profesi, siapa yang kaya ya wajib mengeluarkan zakat. Bahkan sekalipun kaya pun kalau memang tidak memiliki harta ya tidak profesinya apapun, kalau sebagai dokter misalnya kalau tidak punya harta ya gak wajib zakat. Sebagaimana dalam Ihya niku kan diaturaken Habib sinten niku kekayaannya satu hari kalau dihitung berasa 1 miliar, tapi tidak pernah kewajiban zakat karena sudah habis terus. Nah, sudah kan ngoten ini. Nah, syaratnya kan 1 tahun utuh. Nah, sementara yang dihitung di Pemkab itu yang dibelanjakan barang ini pun dihitung semuanya 1 tahun hasilnya berapa, terus belanjanya berapa gitu kan ya. Nggak dilihat sekarang yang ada berapa, harus 1 tahun 1 nisab. Nah, di pokok yang penting hasilnya sekian gitu wajib zakat, nggak bisa macam itu. Jadi memang sekilas dalam dawuhnya Sayyidina Muawiyah seperti itu, Sayyidina Utsman seperti itu, tapi kenyataan Sayyidina Utsman, Sayyidina Muawiyah menarik kepada umal itu pada pekerja-pekerjanya untuk mengeluarkan zakat, tapi tidak semata-mata langsung diambil, masih ditanya apakah kamu punya harta di rumah yang mukamilun nisab, yang bisa menyempurnakan nisab. Nah, kalau mempunyai harta yang bisa menyempurnakan nisab, maka akan diambil zakatnya. Kalau tidak ya tidak. Kenapa? Karena yang penting itu mendapatkan 1 nisab, baik itu dari profesi atau dari lain sebagainya, semuanya dikumpulkan jadi 1. Dan lain karo dagang. Nah, kalau dagang itu tidak harus 1 tahun masalahnya. Makanya nanti untuk ribhunnya dihitung sendiri. Ribhun yang sudah nadun, yang sudah dijadikan harta, tidak dimasukkan perdagangan, itu nanti dihitung sendiri. Kalau ada penyempurna 1 nisab ya wajib zakat, kalau tidak digabungkan dengan harta tijaroh. Kenapa? Karena tijaroh itu ngitungnya tidak harus selama 1 tahun, tapi yang penting akhir tahun 1 nisab. Itu menurut Syafi'iyah. Dan itu penting kita pahami bagi sing dadi pegawai-pegawai negeri. Kula nu kan pegawai luar negeri.